Halo rekan-rekan, sehari ini kita akan buat vlog untuk mobil kami Jimny tahun 1983. Ini aslinya memang SJ410 tahun 1983. Jadi pada waktu itu mungkin mobilnya masih build up dari Jepang. Nah sekarang kita akan lihat modifikasi apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Mobil ini dulu aslinya pertama kali waktu saya beli warnanya coklat ya, warna coklat, dan masih atapnya masih trepes banget. Jadi aslinya memang seperti itu. Cuman pada waktu itu karena memang karatnya cukup banyak, saya putuskan saya potong belakangnya sehingga mirip menjadi Sierra. Dan ya hasilnya tidak mengecewakan. Mobil ini saya beli sekitar 9 tahun yang lalu, itu sekitar 25 juta, dan pada saat itu mobil ini harganya ya cukup mahal. Karena untuk mobil bahan, artinya mobil yang belum direstorasi atau diperbaiki, harganya cukup mahal. Nah, untuk yang bagian depan ini yang saya sudah modifikasi, ini lampunya pakai lampu kristal halogen ya, lampunya Osram. Terus itu yang windshield bagian depan itu aslinya warnanya kuning, yang di atas kap yang di ujung, teman saya cat jadi warna hitam jadi supaya senada. Dan yang masker lampunya juga saya cat hitam. Nah terus yang untuk bagian samping ini ada ini aslinya bukan plastik ya, ini sudah saya ganti pakai plat supaya dia agak nongol ke kanan mengikuti apa namanya ini fender. Karena fendernya juga saya udah modifikasi, ini pakai besi, plat besi. Nah ini fendernya, jadi sudah bukan plastik ini ya, ini plat besi kita buat sedemikian rupa ini di kampung saya. Dan ban pun sudah saya ganti nih jadi ban 30. Ban 30 ini, ban ukuran 30 ini paling pas ya menurut saya untuk ukuran Jimny dengan mesin dan rasio gear yang masih standar, karena larinya juga masih enak, masih oke, bantingan segala macam. Karena apabila kita menggunakan ban yang lebih besar dari 30, saya udah pernah coba punya teman saya 31 atau bahkan sampai 32, itu berat banget dan kita harus ganti rasio gear. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin ganti ban, saya rasa yang 30 cukup bagus dan larinya juga sesuai dan tidak perlu banyak modifikasi. Untuk roll juga saya udah tinggiin ya, ini tinggi berapa nih lupa saya berapa senti, standar saja supaya ngikutin besar bannya. Dan ajaib memang ini nggak berat, jadi saya masih kecepatan 60-80 masih enak saja, nggak ada kendala yang berarti. Disetir juga ringan-ringan saja. Dan ini masih belum power steering ya, ini aslinya ya. Malah menurut saya kalau diberi power steering nggak enak ya, terlalu ringan. Ini Jepang sudah buat konsepnya seperti ini, jadi menurut saya tidak perlu power steering. Dan secara maintenance juga malah hampir tidak ada maintenance untuk power steeringnya, karena memang masih pergerakannya masih mekanis banget. Untuk bagian samping bodi ini kita kasih apa namanya besi juga, ini kalau nggak salah ini besinya dari besi untuk pipa air ya, jadi kuat banget dan anti karat. Nah di sini kita potong, jadi kita potong biar agak miring nih, miring kan ya, jadi biar ada seninya. Jadi ini harusnya kan ini lurus, tapi waktu pada saat restorasi ini saya miringin, potong, jadi biar pas sama besi footstepnya, jadi dia agak miring juga, jadi ngikutin body. Jadi menurut saya looknya bagus. Nah di sini juga kita udah dilengkapi dengan free lock ya, ini free lock merek Aisin, kalau nggak saya beli dulu sekitar 13 ya kalau nggak salah, sekitar itu. Untuk spion ini saya ganti punya Futura, jadi mirip-mirip apa
Wrangler, tapi ini versi murahnya ini. Oke, bentuknya oke. Nah ini juga kita kasih ini ya, untuk bensin kita kasih ini, cuman aslinya ini warna hitamnya udah hilang. Ini saya kasih ganti aslinya Jimny, tapi cukup oke, makanya saya biarin. Nah ini juga plat nomornya spesial ini ya, cuman ini plat nomornya mati, belum diperpanjang nih. Mau perpanjang nomor cantik lumayan mahal nih. Mana lagi ya, ini juga apa namanya, wiper kita udah ganti sama yang model frameless. Terus kacanya juga, nih kaca aslinya nih ini udah saya ganti juga nih. Ini kalau nggak salah nih zaman dulu saya beli ini Temperlight ya, ini 250.000 karena kaca yang lama juga nggak bagus. Nah ini kalau yang ini sih murah nih, ini untuk penahan kap dua berapa ya, kalau nggak salah 175 apa 2 biji. Untuk mur-murnya juga kita ganti ya, pakai mur apa namanya ini, baut-bautnya ini baut stainless, pakai itu, apa itu namanya. Untuk shockbreaker standar ya, shockbreaker kita ganti pakai warna apa itu, warna kuning, aku lupa juga mereknya. Shock setir standar. Ya untuk yang di belakang fender ini juga kita ganti ya. Oh iya, pakai apa namanya, plat juga nih, plat, sehingga apa namanya ini mengikuti lebar depannya ya. Ini sekitar lebarnya sekitar 5 cm, sehingga Jimny-nya jadinya tampak seperti apa, wide body. Dan jangan salah nih, kalau standar ban mobil Jimny ini kalau nggak salah ini yang di belakang itu dia lebih pendek sekitar 1 cm dari yang depan. Coba nanti rekan-rekan yang masih punya Jimny yang standar diperhatiin aja, yang lebar depan, ban depan sama yang ban belakang itu beda. Dilurusin aja, dia yang di belakang itu tampak lebih apa namanya, jaraknya lebih sempit dibanding yang depan. Makanya yang di belakang itu saya kasih apa namanya, bukan spacer ya, sekitar 3 cm, jadi yang ban belakang tampaknya lebih melebar ke belakang, jadi dia proporsional. Cuman yang depan saya nggak tambahin, cukup yang belakang saja. Nah kalau yang untuk apa namanya, yang bagian belakang itu apa namanya, saya buat sekitar 3,5 juta apa ya, termasuk dalemannya apanya, yang model Sierra ini. Aslinya kan memang ini dulu trapeze, ini saya ganti total. Tulangannya pun saya ambil pakai Sierra, tulangan besinya. Cuman yang di sini saya tambahin besi, jadi nanti biar pas dipasang kanvasnya ini nggak nekuk. Nah terus yang pinggirnya ini, kalau kawan-kawan lihat ini memang saya buat ada tekuan begini, jadi memang besinya saya desain jadi di sini biar melekuk. Dan di sini biar bautnya nggak kelihatan, saya minta tutup, jadi kayak model Wrangler. Nah jadi dia tertutup. Yang di sini juga ada apa namanya, ini perekatnya, sehingga kalau jalan nggak ditiup angin. Jadi belakangnya juga nggak kelihatan ada apa namanya, baut-baut untuk pengikat kanvasnya. Jadi ini saya buat sendiri ya, saya nggak beli yang udah jadi, buat base stop segala macam. Kalau model modifikasi begini ya cocok buat sendiri. Untuk bagian pintu ini, dulu pintu saya beli baru grass, masih belum dicat itu kalau nggak salah. Sama nih, sekitar 9 tahun yang lalu saya belinya sekitar 900.000 kalau nggak salah. Jadi kalau 1.800.000, jadi pintunya ini saya beli baru karena yang lama juga udah keropos. Daripada diperbaiki ya mending saya beli baru pada waktu itu. Nah ini saya guys pakai plat juga, nggak saya cat sengaja, memang biar tampilannya off-road look. Kalau ini tempat duduk aslinya Jimny J410 bawaannya dia.
Ini memang saya restorasi ya ke bengkel apa namanya, ke bengkel apa namanya, biar bagus hasilnya. Looknya oke lah. Saya cat semua. Untuk bagian setir dalam-dalamnya juga sudah saya ganti. Jadi apa namanya, semua yang buat nggak stabil sekarang sudah stabil semua. Overall jadi kita lebih percaya diri ya. Cuman memang ini speedometernya saya belum dapat perbaiki karena mekanisnya susah ketemu. Oh ya, tadi untuk shockbreaker itu merek Kayaba ya, mereknya oke lah, nggak terlalu mahal dan cukup affordable, hasilnya juga bagus, tidak mengecewakan. Ya overall mungkin untuk restorasi boleh saya bilang habis minimal 50 juta ya. Setelah itu saya nggak pernah hitung lagi berapa. Cuman setelah restorasi total yang saya lakukan, mobilnya nggak rewel banget, jadi sangat ekonomis. Setelah jadi ya cukup ganti oli aja, ganti oli, diperhatiin ganti oli, terutama juga oli gardan depan belakang, oli transmisi, dan kasih apa istilahnya stempet ya, itu di apa namanya, jalur-jalur drivetrain yang di bawah. Dan selama saya pakai, setelah saya restorasi total, benar-benar memuaskan ya. Jadi biayanya juga sangat murah, jadi seperti merawat motor. Tapi zaman dulu waktu sebelum diperbaiki ya bandel, apa bukan bandel, artinya ada aja yang penyakit, tapi setelah kita perbaiki intinya semua penyakit itu hilang. Saran saya bagi yang ingin restorasi Jimny, mungkin ada baiknya beli yang tahun yang baru ya, tahun 95 ke atas. Nanti untuk 4WD nya itu bisa ditambah lagi, sama kalau mau ditrepes atau gimana, itu menurut saya sih biayanya lebih murah dibanding beli yang bahan. Karena kalau beli yang bahan yang memang hancur kondisinya, untuk perbaikannya itu cukup memakan biaya dan waktu. Jadi menurut saya nggak worth it. Atau memang kita beli dari yang teman-teman yang udah perbaiki, jadi apa namanya, dia mau lepas dan kita mau pelihara, menurut saya sih itu dari segi biaya ya itu jauh sangat hemat. Ini yang untuk spion apa ya, spion tengah juga saya beliin yang nempel di kaca, jadi apa namanya, biar lebih simple aja. Aslinya kan di sini nih ya, aslinya, cuman saya apa namanya, saya cat. Jadi saya memang sengaja cari yang simple, nempel di kaca, jadi lebih simple dia. Dan kalau yang ini nih saya beliin yang banyak dijual di bengkel aja. Terus ini juga 4x4-nya masih hidup ya semua. Kemarin waktu di bengkel saya bongkar total, sehingga memang hasilnya memuaskan. Bagi yang tanya Jimny apakah murah perawatannya, ya saya bilang murah, namun dengan catatan itu mobil sudah dalam keadaan fit. Cuman kalau masih bahan itu lumayan banyak guys habisnya. Jadi menurut saya mending beli yang kondisinya baik atau tahunnya lebih baru, katakanlah 95 ke atas, itu perawatannya juga sangat-sangat murah dibanding beli yang kondisinya kita tidak tahu atau masih banyak PR. Nah itu nanti keluarnya akan lebih banyak dan jadinya malah bukan mau hemat, tapi malah banyak biaya yang keluar untuk hal-hal spare part yang kecil. Memang yang jadi PR sekarang ini, saya harus ganti karet-karet sasis body ya, karena apa namanya, sudah banyak yang karet-karetnya yang udah getas. Ini saya lagi cari di online, itu harganya kisaran kalau bukan yang SGP sekitar 500.000 kemarin saya cek. Kalau yang SGP saya nggak tahu harganya, apa lebih sekitar 650.000. Nah saya tinggal ganti itu, semoga nanti lebih nyaman ya. Kalau sekarang memang agak keras kalau ketemu polisi tidur dan dia agak bunyi. Mudah-mudahan nanti setelah diganti
karet-karet chassis bodinya dia menjadi lebih stabil. Nanti akan saya update apabila saya sudah beli karet-karetnya kan dan diganti di bengkel body. Ini yang bagian atas ini bisa dibuka ya, bukan sunroof, tapi kalau mau dibuka kita bisa buka, cuman ada bautnya. Sengaja saya buat seperti itu sehingga apabila nanti ada keperluan kita bisa buka atasnya. Ada baut 4, tapi jarang saya buka sih. Nanti kalau dibuka takutnya nanti kalau pas hujan bocor, harus di-sealant lagi. Nah, untuk mesin ini nih, kalau dulu ini radiatornya saya sempat ganti dulu sekitar 1,5 juta, apa lupa saya harganya. Terus mesin juga sempat turun mesin semua. Ini saya kasih sirine. AC hidup ya. AC mungkin baru itu dulu kalau nggak salah sekitar berapa, 3 juta atau 4 jutaan. Dan untuk sistem pengeraman juga sudah saya ganti. Ini tadinya nggak ada, saya beliin jadi ada lebih ringan. Dan yang untuk depan untuk tahun 1983 ini dulu masih tromol, cuman saya ganti jadi sekarang udah pakai cakram. Jadi luar biasa pengaruhnya, enak banget ngeremnya jauh. Jadi menurut saya kalau mau rekan-rekan mau ganti, saya sarankan, rekomendasikan untuk diganti. Cuman untuk power steering saya nggak ganti ya, saya tetepin seperti ini karena menurut saya secara maintenance lebih efisien, lebih ekonomis. Dan setelah kalau kawan coba untuk jalan nggak terasa berat kok, malah mantep kalau dipegang. Nah, kalau untuk CDI juga udah kita ganti, tadinya pakai platina, nah sekarang udah pakai CDI, jadi enak banget ini semua ya. Untuk mesin lumayan ya, kita harus ketemu bengkel yang tepat yang memang sudah ngerti untuk mesin-mesin, walaupun mesinnya sederhana, tapi kalau orangnya nggak biasa pegang mesin, ini berapa kali saya sudah sampai mungkin ada 7 kali ganti bengkel ya, supaya untuk settingannya pas dan mereka benar-benar mengerti untuk sistem mesin Jimny ini. Padahal mesinnya sederhana nih, cuman banyak bengkel yang kadang juga tidak mengerti. Nah, yang untuk radiator ini saya ganti, ini punya apa nih, saya lupa, punya Toyota atau apa, ngeplek. Jadi air harus sampai sini ya, nggak boleh full, sehingga terjadi sirkulasi udara. Ya overall yang lainnya sih saya masih ganti standar, nggak aneh-aneh. Cuman kemarin yang di vlog kemarin saya udah pakai relay, cukup 2 saja, terang banget. Dan pastikan ini ada tutupnya sehingga air hujan nggak masuk gitu. Kalau bel saya lupa nih merek apa, cuman suaranya keras nih, mirip suara bel Mercy. Untuk yang kap saya kasih peredam jadi biar panasnya nggak sampai ke kap. Nah, terus kalau kalian yang mobil-mobil lama nih, pastikan nih di atasnya nih ada karet supaya jangan sampai nanti ini nempel ke bodi. Nah, itu bisa kebakaran. Itu kemarin ada rekan Jimny kita, ini ada yang panjang, dia nempel ke sini, nah langsung terjadi shortcut dan mobilnya kebakaran. Makanya biar untuk double protection ini kita kasih karet ban saja, sama ini kita kasih peredam, jadi aman, dari safety-nya aman, tidak ada hal yang tidak kita inginkan terjadi. Oke rekan-rekan, sekian dulu ya. Bagi yang ingin bertanya lebih detail, nanti bisa DM ke saya apa saja, nanti sebisa mungkin saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Selamat sore, semoga pandemi corona ini segera berlalu dan kondisi normal kembali sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Salam sukses.